Pemirsa Lunch Talk kami lanjutkan. Di segmen ini kita mungkin bisa masuk ke mulai dari penyelesaian akar masalahnya ya. Kalau tadi kita kembali nih ke bikini pool party, apa sih yang dikhawatirkan penyimpangan-penyimpangan seperti pergaulan bebas yang dikatakan oleh Mas MK di segmen sebelumnya, membetulkan perilaku seseorang, benarkan perilaku seksnya seperti itu. Ini remaja di mana usianya rawan, mereka juga mengalami gejolak-gejolak hormonal, perubahan dalam tubuhnya, di mana kalau tidak diberikan pengenalan yang baik dan proper, disitulah penyimpangan bisa terjadi. Tadi Mas MK bilang pelanggan, penyedia dan pelanggan bisnis prostitusi cukup signifikan di Indonesia. Nah, Mas MK, menurut pengamatan studi Anda mengenai perilaku seks pada remaja sejauh ini, seperti apa sih pengenalan yang paling tepat? Modenya seperti apa? Kalau kurikulum di sekolah kayak gimana cara ngajarinnya? Orang tua mungkin bagaimana cara menjelaskan ke anak-anaknya? Ya pasti dua artinya selain pendidikan sekolah, ya dua adalah orang tua. Nah, kurikulumnya udah ada sih, udah digodok, tapi nggak tahu udah jadi apa, saya nggak ngerti itu. Udah ada udah dibuat semacam diktatnya gitu loh. Ada kok pasti punya lah itu. Nah, persoalannya apakah itu kapan akan menjadi, misalnya harus sejak dini sih sebenarnya. Sejak dini itu bisa seberapa dini sih menurut Mas MK? SD sudah harus dikenalkan. Sebenarnya udah dikenalin lewat biologi ya? sih. PAUD ya. Harus sejak SD, karena kan itu lebih misalnya ya kan ada tahapannya lah. Saya bukan ahlinya, tapi yang saya pelajari misalnya dari beberapa diktat pendidikan seks gitu di beberapa di negara-negara maju gitu, dari SD gitu sudah diajarin gitu. Kalau Mbak Erlinda setujunya di umur berapa? Kalau kita yang dini merancang kemarin itu, dan kita dari Kominfo dan KPPA kemarin ya, dan sudah launching juga buku, karena KPI pun juga dilibatkan dalam buku tersebut untuk pengenalan tidak hanya alat reproduksi, tapi bagaimana anak memahami bahwa tubuhmu adalah tubuhmu, menghargai bahwa tubuhmu ini tidak bisa disentuh oleh orang lain. Itu kita sudah buat itu, tapi berdasarkan usia. Nah, usia di sini kita tahu ada anak-anak kita yang usia dini ya, entah di situ ada 3 tahun, pada saat dia sudah mengucapkan, sudah membuat satu rangkaian kalimat. Nah, di situ pun sudah kita kasih tahu, termasuk pada saat toilet training. Pada saat toilet training itu kan mengajarkan bahwa kalau kamu pipis di sini gitu ya, dan ini supaya itu apa? Buat supaya kamu sehat. Karena kalau kamu sembarangan gitu, nah ini nanti berbahaya untuk penyakit dan sebagainya. Nah, itu termasuk kita kasih tahu juga dengan bahasa-bahasa secara ilmiah. Jangan sampai nanti, karena gini, kalau misalnya dengan tidak menggunakan bahasa ilmiah, ada yang namanya vagina dibilang somai. Nah, somai kan bisa dimakan. Jadi nanti boleh anak-anak gitu ya, nanti dia suka. Itu teknisnya ada banyak dan bingung, ada age propernya masing-masing ya. Tapi yang menarik dan baik itu bagaimana menghargai tubuh sendiri. Mungkin yang paling dini seperti itu ya. Baik, kita akan sapa, sudah ada penelpon pertama nih, jauh nih dari Maluku penelponnya, dengan Pak Rio. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang. Ya, Anda sudah tersambung dengan Lunch Talk, silakan dengan komentar atau pertanyaannya. Begini, kalau macam coret-coretan sesudah lulus itu sudah lama, yang seharusnya diarahkan seharusnya diarahkan supaya setelah lulus diarahkan supaya diajarkan acara besar-besaran, rasa syukur kepada Allah. Baju-baju seragamnya diserahkan pada fakir miskin atau orang yang pihak yang membutuhkan begitu. Nah, tapi sekarang sudah berkembang, pakai acara bikini dan segala macam. Sehingga pengaruhnya banyak juga dari sekarang ini macam di acara TV. Begitu erotisnya tari-tarian, begitu erotisnya pertunjukan di tiap lagu-lagu, di kaset, di video, semua itu acara pakai bikini, pakai pakaian-pakaian yang sangat tidak sopan begitu. Kan tiap-tiap. Baik, ada pertanyaan untuk narasumber kami di studio, Pak Rio. Iya. Baik, terima kasih Pak Rio atas komentarnya ya. Ini juga seorang concerned citizen ya, yang prihatin tentunya melihat budaya hedonisme diaplikasikan di tengah hedon ya. Karena kan party, dia bilang tadi lebih baik disalurkan ke fakir miskin, masih banyak yang lebih membutuhkan. Nah, ini yang menarik juga ingin saya tanyakan tadi sehubungan dengan itu. Kalau memang penyimpangan seperti pergaulan bebas itu menjadi salah satu kekhawatiran, tadi kita sudah bahas tuntas ya. Yang kedua apa? Drugs.
Ya. Itu sudah juga kampanye sangat gencar oleh baik pemerintah, sekolah, orang tua. Sebetulnya yang banyak disoroti dan yang paling dikritik ini kan anak-anak kecil ini mengenal dunia malam, ya kan? Belum age proper, belum pantas sebetulnya dalam usia itu. Sebetulnya bagaimana sih yang baik seorang siswi atau siswa, mungkin dia nanti di tahap kuliah atau sudah bekerja, seperti apa dia harus masuk ke yang namanya hiburan malam itu dengan cara yang pantas dan tidak terlalu dini? Mungkin Mas MK atau Mbak Erlinda bisa memberikan pandangan masing-masing. Saya juga termasuk yang gagah budaya awalnya. Lalu bagaimana? Bisa sharing sedikit? Ya untungnya tidak langsung drastis gitu kan. Ada orang yang kemudian mencoba kayak menelan semua gitu. Jadi karena saking pengen tahunya, pengen nelan semuanya, jadi dia digubrak aja gitu. Nah, pada tahapan itu sebenarnya saya juga ngalamin itu gitu. Tapi pelan-pelan kemudian mencoba membaur diri aja gitu. Apa yang membuat Mas MK menyadari pelan-pelan bahwa jangan saya telan bulat-bulat nih semuanya gitu? Saat Ya itu paling apa? tidak saya sekolah dulu, walaupun tidak diajarkan pendidikan seks, saya juga tidak mengalami pendidikan seks sama sekali, kurikulumnya nggak ada gitu. Tapi walaupun saya sekolah pesantren dulu, tapi saya diajarin itu, ada kitabnya yang bahas, itu paling tidak tahulah gitu, oh ini tubuh yang harus lo hargain gitu-gitu, bagaimana. Jadi kalau kita baca saya kelas SMA itu udah baca kitab nikah namanya, jadi kitab perkawinan yang itu diajarin pranikah dan sesudah nikah dan dalam pernikahan, kira-kira kayak gitu. Nah, kembali ke masalah yang tadi sebenarnya. Kalau ini udah masuk solusi belum? Kehidupan malam, Kehidupan malam sebenarnya bisa dikenalkan tanpa terekspos ke hal-hal yang Anda katakan tadi. ada umurnya, ada batas umur lah gitu. Kalau emang dari awal emang ini harus 18, 19 baru boleh masuk klub gitu, ya harus. Atau malah kalau perlu 20 misalnya 21, gitu. seperti itu kan yang benar sebenarnya. Jadi benar-benar seperti itu karena selama ini kan pengawasannya lebih kayak nggak ada, jarang sekali kita ada pengecekan KTP dan sebagainya gitu. Nah, lebih kepada sistem aja sih ini pengetatannya seperti apa gitu. Jadi kalau itu satu pertama, yang kedua kalau dari pihak keluarga dalam hal ini orang tua barangkali adalah ya diatur aja. Ini kan yang karena umurnya misalnya baru 17-18, ya lu mall dulu aja. Misalnya kayak gitu. Belum saatnya masuk klub malam gitu. Kalaupun memang harus misalnya dampingin aja. Oke. Ini yang menarik ada cerita teman saya begitu ya ke anaknya begitu. Dia bilang saya mengajarkan tanggung jawab dan kebetulan memang dia akrab sekali dengan orang tuanya dan akhirnya tanggung jawab itu tanpa dilarang, anaknya sudah punya rasa tanggung jawab dan melakukan sesuatu tidak yang melewati batasnya begitu. Nah pertanyaannya bagaimana mengajarkan tanggung jawab yang seperti itu biar tertanam begitu? Mbak Erlinda ada tips mungkin untuk bagian itu? Makanya kan kita selalu memberikan apa? Sudah anakku sudah 2. Indonesia aja mungkin belum. Baru remaja. Tapi remaja awal, fase remaja awal. Karena kan kalau laki-laki kan 12 sampai 20 ya, kalau perempuan 10 sampai 22 gitu kan, fase remaja itu ya. Nah, memang dari awal kita sebenarnya kalau kita sudah bangun cara pandang anak-anak kita dengan satu aturan yang jelas. Dari dia dalam kandungan sampai dia lahir bayi pun ada aturan. Contoh misalnya pas bayi fase oral. Fase oral di sini apa sih? Fase pada menyusui ya, untuk dia untuk ikatan bonding kepada orang tua. Nah, orang tua dari awal sudah memberikan aturan. Contoh misalnya pada saat kapan dia menyusui, berapa menit dia harus menyusui dan nanti berapa jam dia harus menunggu. Nah, itu ada aturan. Dari situ kita sudah berikan aturan sedini mungkin sampai dia fase-fase berikutnya. Oleh karena itu orang tua wajib memahami tentang fase sang anak tadi gitu. Orang tua di sini kan orang tua bisa jadi guru, bisa jadi apapun profesional itu kan. Nah, pada saat aturan itu ditegakkan, terus dibangun komunikasi yang dua arah, komunikasi yang relationship-nya baik, tidak hanya menggurui tapi mendengarkan apa keinginan anak, itu bagus. Tanggung jawab itu nanti walaupun maaf ya, dia nanti tergelincir pun di tempat hal-hal yang tanda kutip, dia akan menjadi pribadi dia karena tadi kekuatan dari awal tadi. Nah, jadi bagi orang tua kenalilah setiap fase anak-anak masing-masing ya. Baik, kita akan sapa penelpon berikutnya. Sudah ada Pak Edu di Pondok Bambu. Silakan Pak Edu. Ya.
Oh? Siap. Saya mendidik anak itu SMP kelas 1 aja sudah punya internet sendiri. Kemudian saya selaku orang tua dan istri saya mendidik mereka untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Seperti pornografi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seks. Baik, terima kasih Pak Edu. Kalau ini kontrol akses ya terhadap internet yang memang sudah tidak bisa dipungkiri, setiap rumah tangga pasti punya internet. Bagaimana setiap orang tua itu bisa aware untuk memblok mungkin situs-situs yang tidak pantas untuk anaknya. Ini kan mungkin nggak semua orang tua tahu cara melakukannya ya. Ya nggak sih? Oke, kalau yang semacam tadi Pak Edu katakan, kita apresiasi ya, kita hargai. Tapi yang paling terpenting pada saat bagaimana kalau misalnya mereka buka email, yang kayak kemarin kejadian, baik saya maupun anak saya, buka Kemudian email, ada iklan muncul ya kan, mau tidak mau kan terlihat. Nah, oleh karena itu tanamkan pada jiwa anak kita itu bahwa pada saat kamu tergelincir menggunakan hal demikian, maksudnya ikut dalam hal-hal yang demikian, ini loh akibat yang akan kamu dapatkan, gitu kan. Nah, ini yang harus tanamkan pada anak-anak kita yang supaya mereka tahu masa depan mereka itu kan seperti apa. Karena tahu remaja adalah pencarian jati diri ya Mas MK ya. Dan mereka tergantung dengan lingkungan, apakah lingkungan itu akan membawa baik atau tidak. Nah, kalau misalnya orang tua di sini, orang dewasa lah ya, mungkin dia bersama om tantenya karena orang tuanya sudah tidak ada misalnya. Nah, ini yang bertanggung jawab. Karena anak tadi, cara berpikir mereka belum sempurna dan mindset mereka pun juga kan lagi masih on progress kan seperti itu. Baik, kita masih tersambung nih, ternyata tadi belum terputus sambungan telepon Pak Edu di Pondok Bambu. Silakan Pak Edu. Ya, jadi maksud saya gini, kita terlalu fokus dengan ilmu pengetahuan anak, tidak meneliti karakteristik anak. Ya, jadi kalau menteri terus-terusan mikirin kesejajaran seluruh pendidikan di Indonesia ini, tidak melihat bagaimana sekolah A ya punya kualitas pendidikan baik, jam belajarnya sampai sore, bagaimana dengan sekolah B yang belajarnya sampai jam 12 siang, tawuran melulu, ini nggak pernah diteliti. Dan para organisasi sosial seperti yang pemerhati anak, apa pernah diteliti nih, sekolah mana sih yang rusak? Nah, ini mumpung ada KPAI juga, Bapak mungkin bisa ditanyakan langsung. Tolong diteliti Perlindungan anak Indonesia. Sekolah mana nih yang rusak? Iya kan, tidak semua sekolah, jangan, kasihan. Ya kan, tolong diteliti. Kalau di Jakarta dulu aja deh, yang di Jakarta mana yang benar gitu. Jangan pendidikan mesti begini. Kebetulan anak-anak saya laki-laki dua-duanya SMP itu sudah saya kasih tahu waktu sekolah manggil saya kelas 1 SMP, kasih tahu bahwa mandi basah itu ada risiko. Mungkin ngerti kita semua kan? Laki-laki mandi basah umur 13. Iya kan? Itu diajarin sama sekolahnya. Kasih tahu ini begini. Iya kan? Hindarin. Itu dia bilang. Saya kasih tahu ke anak saya laki-laki. Kebetulan anak saya ya pegawai DKI, S2 dari Pemda. Iya kan? Ada yang dari ITB di Perancis. Tapi saya kasih tahu semua. Ya, baik, jadi adakah yang Anda harapkan dari pihak pemerintah ataupun organisasi yang concern mengenai ini? Teliti sekolah. Oke. Teliti sekolah-sekolah itu mana yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Jam belajarnya kan nggak benar. Kebetulan anak saya sekolahnya yang sampai jam 4 sore dari pagi. Pulang sekolah udah belajar, selesai tidur, belajar lagi gitu. Baik, bisa langsung kita tanyakan dengan atas komentarnya. Ya, KPAI apa segala, tolong teliti sekolah mana yang nggak benar gitu. Baik, terima kasih Pak Edu. Makasih Ini ya. ada seruan dari orang tua yang merasa sebetulnya sistem pendidikan kita juga kurang memperhatikan the extracurricular activity mungkin. Ini pulang sekolah pada ngapain sih anak-anak ini? Ada yang tawuran, ada yang terlibat hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Bagaimana tanggapan Anda Mas MK? Apakah berdasar? Ya kalau mau diteliti memang harus diteliti dari awal kan, memang kan sudah jelas-jelas kan kalau misalnya yang suka tawuran mana kan udah kelihatan tuh. Mana, dan nggak cuma itu doang sih, ada misalnya gini,
sekolah yang isinya orang kaya, misalnya gitu. Itu juga bisa pengaruh sendiri kan gitu. Yang sering tawuran gitu. Yang nilainya jelek semua misalnya gitu. Jadi nggak cuma pada standar tawuran doang, misalnya yang misalnya terbukti paling banyak kena kasus narkoba misalnya. Ya biasanya itu bikin peringkat aja gitu. Mana-mana yang kemudian nggak bagus, ya dalam ini mungkin yang benar adalah ya Dikdikbud barangkali ya. Tapi kalau mau Mas MK sendiri opini pribadi begitu melihat sudah cukup belum sih, sudah cukup baikkah sistem pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia dan juga sistem kontrol dari pemerintah ataupun beberapa komunitas dan organisasi yang berkecimpung di bidang ini? Masih terpusat sih, artinya yang di kota ya makin bagus gitu, yang di daerah mah melempem aja. Kasihannya gitu, artinya bandingin misalnya pendidikan kita sampai hari ini belum pernah merata. Jadi yang di kota-kota besar ya bagus. Coba kita masuk ke kabupaten, terus balik ke kecamatan gitu. Tapi itu mah jauh dari bagus. Banjir budaya Western ini yang kemudian leading to this kind of parties gitu ya, itu ke daerah-daerah juga nggak? Masuk, karena kan cuman TV masuk. Ini aja. TV-nya masuk, internet masuk kan gitu. Ya cuman kan penerimaan mereka kan justru lebih mengkhawatirkan karena informasi masuk tapi edukasi mereka agak tidak merata. Pendidikannya mulai dari gurunya juga mungkin belum sampai ke sana pendidikannya gitu, terus orang tuanya juga tidak belum orang tuanya apalagi gitu. Nah justru yang mengkhawatirkan misalnya kenapa kemudian beberapa kejadian menarik itu muncul malah di pinggiran Jakarta atau malah daerah sekalian. Kasus terakhir misalnya tiba-tiba di Surabaya nongol germo tapi dari SMP yang menjual temannya misalnya kayak gitu. Itu kan amazing dan buat kita menjadi gila gitu. Nah ini permasalahan baru lagi nih Mbak Rina, nanti mohon diberi masukan mungkin kajian dari KPAI ya seperti apa dan juga bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi yang bukan hanya pengkontrolan tapi juga tidak meratanya pendidikan kontrol dan kontrol itu kan juga. lebih kepada sekolah bikin aturan main lah gitu. Terus kalau soal yang lain-lain kan lebih kepada misalnya orang tua bikin jam malam buat anaknya kan seperti itu. Di klub malam sendiri, tempat hiburan malam sendiri. Tadi ya? Iya, paling diketain aturan kan. Misalnya oke harus KTP umur misalnya umur 21. Nanti kita rangkum gitu. kira-kira baiknya gimana, advice-nya seperti apa. Nah, masih ada satu segmen lagi. Kita rangkum di segmen terakhir ya. Lanco akan kembali usai jeda pariwara.